Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Rafael Margareta Lubis dengan NIM 4243230026. Pada video ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal kalkulus multivariabel tentang pendekatan linear pada permukaan implisit serta penggunaannya untuk mengaproksimasi integral ganda. Kita diberikan sebuah permukaan yang ditulis secara implisit melalui persamaan f dari x, y, dan z sama dengan e pangkat z ditambah z dikurangi x kali y sama dengan 0, dan kita tahu bahwa titik 1, 1, 0 berada pada permukaan tersebut. Kita diminta menunjukkan bahwa di sekitar titik ini persamaan tersebut bisa mendefinisikan z sebagai fungsi z dari x dan y. Kemudian kita hitung turunan parsial z terhadap x dan z terhadap y pada titik 1, 1. Pertama, saya hitung dahulu turunan parsial dari f. Turunan f terhadap x adalah negatif y, turunan f terhadap y adalah negatif x, dan turunan f terhadap z adalah e pangkat z ditambah 1. Lalu semuanya kita evaluasi di titik 1, 1, 0. Hasilnya adalah f substitusikan ke x sama dengan negatif 1, f substitusi y sama dengan negatif 1, dan f substitusi z sama dengan 2. Karena f substitusi z pada titik 1, 1, 0 bernilai 2 dan tidak sama dengan 0, maka berdasarkan teorema fungsi implisit, persamaan f sama dengan 0. Ini memang dapat menentukan nilai z sebagai fungsi dari x dan y di sekitar titik tersebut. Jadi syaratnya terpenuhi. Nah, Selanjutnya kita cari turunan z terhadap x dan z terhadap y menggunakan diferensiasi implisit. Caranya kita anggap z adalah fungsi dari x dan y, lalu kita turunkan f sama dengan 0 terhadap x. Dari situ kita dapat f sub x ditambah f sub z kali turunan z terhadap x sama dengan 0. Maka turunan z terhadap x sama dengan negatif f substitusikan x dibagi f substitusi z. Hasilnya adalah y dibagi e pangkat z ditambah 1. Dengan cara yang sama, turunan z terhadap y adalah x dibagi e pangkat z ditambah 1. Nah, terakhir kita substitusikan titik 1, 1, 0 ke dalam rumus tersebut. Karena e pangkat 0 adalah 1, maka hasilnya z sub x pada titik 1. 1 bernilai setengah dan z sub y pada titik 1, 1 juga bernilai setengah. Jadi untuk nomor 1 kesimpulannya adalah bahwa z memang dapat didefinisikan sebagai fungsi dari x dan y di sekitar titik yang diberikan, dan nilai turunan parsialnya baik terhadap x maupun terhadap y masing-masing adalah 1/2. Selanjutnya, pada nomor 2, kita diminta mencari bentuk pendekatan linear atau aproksimasi orde pertama dari fungsi z terhadap x dan y yang di sekitar titik 1, 1. Rumus pendekatan linear adalah Lxy sama dengan z di titik 1,1 ditambah turunan parsial z terhadap x di titik 1,1 dikali x minus 1, lalu ditambah turunan parsial z terhadap y di titik 1,1 dikali y minus 1. Dari perhitungan diperoleh bahwa z di titik 1,1 bernilai 1, turunan parsial terhadap x bernilai 1/2, dan turunan parsial terhadap y juga bernilai 1/2, sehingga bentuk pendekatan linearnya adalah Lxy sama dengan 1 ditambah 1/2 kali x minus 1 ditambah 1/2 kali y minus 1. Jadi disederhanakan hasil akhirnya adalah Lxy sama dengan 1/2 dikali x ditambah y dikurang 2. Pada nomor 3 kita diminta menggunakan Lxy untuk mengaproksimasi nilai integral ganda dari Zxy pada daerah R. Karena kita pakai pendekatan linear, maka Zxy kita ganti dengan Lxy sehingga integralnya menjadi integral ganda Lxy dA. Kita sudah punya Lxy sama dengan 1/2 dikali x ditambah y dikurang 2. Bentuk ini bisa ditulis menjadi 1/2 dikali integral dari x minus 1 ditambah 1/2 dikali integral dari y minus 1. Dan karena daerahnya simetris, kedua integral memiliki nilai yang sama. Kita cukup menghitung integral dari x minus 1 terhadap daerah R. Batas x adalah dari 1 sampai 1,2 dan batas y juga dari 1 sampai 1,2. Maka integralnya menjadi integral dari y sama dengan 1 sampai 1,2. Integral dari x sama dengan 1 sampai 1,2 dari x minus 1 dx dy. Pertama, dihitung integral terhadap x. Integral dari x minus 1 menghasilkan setengah dikali x minus 1 kuadrat. Dan ketika disubstitusi dari 1 sampai 1,2, diperoleh nilai 0,02. Kemudian karena panjang interval y adalah 0,02 kali 0,2 menghasilkan 0,04. Karena integral total I merupakan penjumlahan simetris dari dua bagian yang sama, maka nilai akhirnya sama dengan 0,004. Jadi hasil aproksimasi integral adalah I mendekati 0,004. Nah, selanjutnya pada nomor 4, interpretasi berdasarkan Lxy dan tanda aproksimasi I. Pada bagian A, kita ingin mengetahui apakah Zxy cenderung bernilai positif atau negatif di dalam daerah R. Dengan menggunakan pendekatan linear, kita memiliki Lxy sama dengan 1/2 dikali x ditambah y dikurang 2. Di daerah R, nilai x dan y berada pada interval 1 sampai 1,2, maka nilai minimum dari x ditambah y adalah 2, dan nilai
maksimumnya adalah 2,4. Jika kita masukkan nilai minimum ke dalam LXY, hasilnya adalah 0. Jika kita masukkan nilai maksimum, hasilnya adalah 0,2. Artinya, nilai LXY berada pada interval 0 sampai 0,2. Karena seluruh nilai LXY non-negatif, maka ZXY cenderung bernilai positif atau paling rendah bernilai 0 di dalam daerah R. Selanjutnya yaitu untuk B. Pada bagian B, kita menafsirkan tanda dari nilai integral I terhadap posisi permukaan S relatif terhadap bidang Z sama dengan 0. Integral I merupakan volume antara permukaan Z dan bidang Z sampai dengan 0 di atas daerah R. Dari perhitungan sebelumnya, nilai integralnya adalah 0,004 dan nilai ini positif. Nilai positif menunjukkan bahwa permukaan berada di atas bidang Z sama dengan 0 di atas daerah R. Karena hasilnya kecil, berarti rata-rata permukaan S hanya sedikit berada di atas bidang Z sama dengan 0 atau berada sangat dekat dengan bidang tersebut. Sekian pembahasan untuk soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami konsep pendekatan linear, integral ganda, serta interpretasi geometrinya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.